selamat pagi mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengar program Suluh Suara Penyuluh bersama Marita Kristiani, berasal dari Penyuluh Kecamatan Sidomukti. Dan ini sebagai bentuk kerjasama Radio Betani FM 107.7 dengan kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bapa kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini kami tahu Tuhan, kami akan mengecap kebaikan dan kebaikan-Mu selama kehidupan kami ada di dalam tangan kasih-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Hingga akhirnya kami masih diizinkan Tuhan untuk tetap mendengar radio ini, untuk tetap melayani satu dengan yang lain, dan untuk tetap melihat kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, serahkan hati kami, menyerahkan kehidupan kami, dan menyerahkan setiap pelayanan kami, baik kami yang ada di gereja, baik kami yang ada di kantor, baik kami melayani di sekolah, melayani di keluarga kami. Kami menginginkan Tuhan, Engkau yang melibatkan kami di setiap rencana-Mu yang terjadi untuk kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom mempelai kasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan mengenai memahami motivasi diri dan teman jalan kita. Kita akan belajar bagaimana sejatinya kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, memiliki kasih yang sejati dan mampu menyemangati dan berjalan bersama dengan Tuhan dan berjalan bersama sebagai jemaat. Kita akan belajar bagaimana motivasi bukan hanya soal diri kita sendiri, tetapi bisa jadi motivasi kitalah yang akan menjadi kekuatan untuk membangun saudara seiman kita dan memperkuat komunitas iman kita. Mari kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika ayat pasal 5, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di sini kita diharapkan oleh Tuhan untuk saling menasihati, untuk saling membangun, untuk saling menjagai satu dengan yang lain, yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, supaya kita juga meneladani kasih Tuhan yang sejati. Kita perlu memahami bagaimana motivasi kita, memahami apakah motivasi kita di dalam mengerjakan, motivasi kita di dalam melayani, apakah sudah benar-benar sejati di hadapan Tuhan. Apakah benar-benar berdasarkan panggilan kita untuk benar-benar melayani di hadapan Tuhan, atau kita kembali kepada motivasi kita dalam hal kesenangan duniawi. Kita melakukan karena untuk dihargai, kita melakukan karena kita ingin dihargai, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. Dan hari ini mari kita bersama-sama belajar tentang menjaga keaslian motivasi hati kita. Firman Tuhan mengingatkan bahwa
Tuhan melihat bukan hanya tindakan kita, tetapi Tuhan juga melihat niat hati kita yang terdalam. Untuk apa kita melakukan segala sesuatunya. Dan kita mau memeriksa, mendalami hati kita, menyelidiki hati kita. Apakah ketika kita melakukan sesuatu timbul karena motivasi kasih kepada Tuhan. Mari, kalau seandainya hari-hari ini kita belum merasakan atau belum menjadikan motivasi kita sebagai dasar kasih kita untuk kita melakukan hal-hal yang terbaik kepada Tuhan dan kepada manusia. Mari kita untuk mengubah pandangan kita, fokus kita dari motivasi ke sebuah tujuan yang dikehendaki Tuhan. Motivasi kita adalah alasan untuk kita bertindak. Hasilnya apa dari kita bertindak hasilnya adalah pekerjaan Tuhan. Nah, kita mampu, kita harusnya mampu untuk melayani, untuk menjadikan dasar kasih sebagai pola kita untuk menerapkan kehidupan yang lebih baik, untuk memberikan yang lebih baik. Dan perlu kita belajar bersama-sama, bukan hanya memahami motivasi kita yang berdasarkan tentang kasih dan kebaikan Tuhan, tetapi kita perlu juga bertanya kepada Tuhan, apa yang ingin Tuhan capai dalam kehidupan kita. Ketika kita menanyakan, ketika kita sinkron dengan Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya kita kerjakan bersama-sama, pasti hasilnya akan luar biasa. Pasti hasilnya setiap apapun pekerjaan yang kita lakukan, setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita berikan, akan membawa kepada jemaat untuk menjadi terbangun oleh karena kita mampu menjadi yang terbaik, oleh karena kita mampu melakukan setiap kebenaran demi kebenaran yang akhirnya memberkati setiap orang yang di sekitar kita. Dan akhirnya yang terjadi ketika kita memiliki motivasi yang baik, ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka percayalah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berdampak bagi komunitas kita, dengan melahirkan komunitas yang hidup di dalam kasih Kristus. Dan marilah kita melakukan pelayanan demi pelayanan sebagai tanggung jawab firman Tuhan. Karena firman memanggil setiap orang percaya untuk memberikan kesaksian. Dan bukan saja kesaksian, tetapi untuk membangun tubuh Kristus dengan setia. Sebagaimana Paulus merasa terpanggil untuk memberitakan Injil, dan jemaat juga dipanggil untuk saling mendukung dalam kasih dan pelayanan. Karena itulah jemaat yang terkasih, saat apapun yang kita lakukan, marilah kita mendasarkan motivasi kita untuk saling mengasihi, saling membangun di dalam kasih Tuhan. Dan yang harus kita lakukan selanjutnya apa yang seharusnya kita lakukan untuk memahami motivasi diri dan menjadi teman jalan kita. Yang pertama adalah marilah kita saling memberi dorongan dan menguatkan. Teruslah di dalam kehidupan kita untuk saling memberi dorongan, menguatkan seperti yang Tuhan lakukan dalam kehidupan para murid-muridnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mampu untuk saling menguatkan, untuk saling memberkati melalui kata-kata yang membangun,
melalui doa bersama dan melalui tindakan kasih. Misalnya saja, Bapak Ibu yang terkasih, mengunjungi teman saudara yang sedang sakit. Tidak perlu kita berbicara, mengapa kok sakit? Ya, tidak perlu kita mengatakan harus minum ini dan itu. Tapi yang terutama yang harus kita lakukan adalah mari menerima mereka yang sakit dan mendoakan. Dan setelah itu menasehati yang terbaik. Maka setiap keluh kesah orang yang sakit kita dengarkan, maka segeralah ya, ada hati yang ikhlas untuk menerima setiap apapun yang Tuhan kerjakan di dalam saudara-saudara kita. Memberikan kata-kata penghiburan, bukan kata-kata penghakiman. Dengan memberikan kata-kata penghiburan, yang sedang berduka akan menjadi sukacita. Bukan saja saling memberi dorongan, tetapi mari kita menegur dengan kasih dan hormat. Maka saat kita mampu menegur dengan kasih dan hormat, kita mampu untuk membantu saudara seiman kita yang sedang tersesat dengan tujuan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Karena ketika banyak saudara kita yang mungkin sedang mengalami banyak beban, saat kita mendengar dan kemudian kita menjatuhkan mereka, pastilah ya mereka tidak akan percaya lagi untuk bercerita kepada kita. Dan mungkin saja yang terjadi, mereka akan meninggalkan kita dan meninggalkan Tuhan karena tidak didapati kasih dalam kehidupan kita sebagai saudara seiman. Bukan saja menghormati dan menegur, tetapi kita saat memahami motivasi ini, kita perlu kembali lagi untuk menghormati pemimpin gereja kita. Ketika pemimpin gereja kita ya sudah berusaha keras untuk memajukan kita, membangun kita, maka perlu dari itu kita perlu untuk ya, mengiyakan, perlu untuk melakukan, perlu untuk menghormati dan mendukung setiap apapun yang sudah diberikan dalam kehidupan kita, supaya akhirnya setiap jemaat Tuhan saling mendukung satu dengan yang lain, dan hiduplah dalam damai dan saling mengasihi. Menjaga kedamaian dalam jemaat untuk menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang kondusif, dan mampu saling menghargai pendapat perbedaan dan menghindari konflik-konflik yang tidak membangun kehidupan kita. Dan akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, mari untuk menjaga motivasi diri kita, perlulah kita berdoa dan bersyukur dalam segala hal. Doa yang nantinya akan menjadi sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memperkuat kita dengan Tuhan dan memperkuat kita dengan hubungan kita dengan sesama. Dan akhirnya bersyukurlah dalam segala hal akan membantu kita untuk tetap fokus pada berkat Tuhan, pada panggilan Tuhan meski dalam keadaan sulit. Mari Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita untuk saling menyelaraskan motivasi kita dengan firman Tuhan, menyelidiki hati kita, apakah kita sudah benar-benar membangun sebagai jemaat, membangun, menghargai satu dengan yang lain. Dan kita bukan hanya untuk tumbuh secara pribadi sendiri, gemuk sendiri secara rohani, tetapi kita memampukan diri kita untuk menjadi tubuh Kristus yang kuat dan penuh kasih. Setelah kita memahami, menyelaraskan motivasi kita, dan sadarilah segala yang kita lakukan, baik kita di sekolah, baik kita di dalam dunia kerja, baik kita di dalam dunia pelayanan, ataupun dimanapun kita berada, jadilah aksi yang memuliakan Tuhan dan memperkuat iman kita.
Ketika motivasi kita benar dan kita mampu meneguhkan, mampu berjalan bersama dengan teman kita, dan akhirnya saudara yang terkasih, kita akan bisa bersama-sama berjalan dengan teman kita, berjalan dengan tubuh Kristus, dan akhirnya mampu membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap tindakan kita menghasilkan berkat-berkat dan menghasilkan buah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, perbaikilah motivasi kita dan dasarilah dengan kasih, dan hiduplah dengan sesama dengan lebih baik lagi, dan mampukan hati kita untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak perlu untuk menginginkan dihargai, tidak perlu untuk menginginkan dihormati, tapi yang kita perlu adalah lakukan segala sesuatunya berdasarkan kasih, pengharapan akan Tuhan. Dan tidak perlu lagi mengatakan mana balasan yang sudah kita berikan, tetapi semuanya kita berikan untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kita akan bersama-sama Tuhan, bersama-sama dengan jemaat Kristus untuk berdoa, meninggikan Tuhan dan meminta Tuhan untuk menguatkan kita dan untuk mengarahkan kita kepada motivasi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap panggilan-Mu Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami di tempat-tempat yang terbaik, di mana Engkau menempatkan kami untuk saling membangun satu dengan yang lain di tempat yang terbaik dengan versi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami melihat dengan versi pandangan Tuhan, di mana kami bekerja, di mana kami melayani, di mana kami membangun, saat kami melihat, disitulah ada Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap setia dalam panggilan hidup kami Tuhan. Dan ajari kami untuk memiliki motivasi yang berkenan di hati-Mu. Ajari kami Tuhan, dengan keberadaan kami sebagai anak Tuhan, dimanapun kami berada, ajari kami untuk kami menjadi garam dan terang dunia, yang mampu untuk saling membangun, yang mampu untuk saling mengasihi, dan yang mampu Tuhan menjadikan tindakan-tindakan kami menjadi tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan-Mu, yang mampu tindakan kami mampu untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, sebagai anak Tuhan kami sudah terpilih untuk mewarisi setiap kebaikan-kebaikan-Mu, setiap kasih dan keteladanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami mengucap syukur dan berkatilah kami dimanapun kami berada. Ajari kami untuk selalu taat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengar suara penyuluh program Kementerian Agama Kota Salatiga. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam damai sejahtera, dan Tuhan Yesus memberkati.